Sahabat pernah nggak ngerasa, kok hari-hari lewat gitu aja ya? Perasaan baru kemarin deh Senin, sekarang udah hari Minggu, berarti besok Senin dong. Bulan berganti, tahun berganti, umur nambah. Terus kepikiran deh, kok hidup kayaknya gini-gini aja ya? Datar. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Leli Hutajulu di channel spesial buat yang pernah muda atau yang merasa pernah muda. Kalau ada yang ngerasa kok hidupnya gini-gini aja ya, itu bukan berarti hidupnya nggak bersyukur. Tapi kadang-kadang pengen kan hidup itu ada isinya. Gak hanya tidur, bangun, makan, nonton TV, tidur lagi, malam lagi. Hari berlalu begitu aja. Nah, saya ada ide nih, biar hari-hari lebih semangat, kita buat perubahan kecil. Jadi ada yang kita ubah dari keseharian kita, misalnya dengan menambahkan aktivitas, sehingga hari-hari itu tidak terasa monoton. Ada harapan, ada keinginan, ada tujuan yang akan kita capai. Sehingga hari-hari tidak terasa kosong, ada isinya. Buat yang selama ini agak cuek sama diri sendiri nih, gimana kalau kita mulai dari badan kita dulu yuk? Kalau badan nyaman, hidup jadi lebih nyaman kan? Kalau dulu kita agak males gerak, akibatnya badan sering gak enak. Bangun tidur rasanya kurang segar. Sekarang kita coba perubahan kecil. Bikin jadwal gerak badan yang ringan-ringan aja. Santai, gak usah berat. Olahraganya gak harus kayak atlet. Kita juga gak lagi ngejar jadi Krisdayanti kan, yang menang wusu. Hebat beliau. Tapi kita versi aman-aman aja ya. Cukup misalnya jalan pagi 20-30 menit sehari. Atau senam ringan seminggu 1-3 kali. Bisa sambil duduk. Yang penting satu, badannya diajak gerak. Oh iya, rapihin kamar tidur juga termasuk olahraga ringan kan? Badan kita kan gerak. Lumayan bisa keringetan dikit. Lihat kamar berantakan? Tentu tidak. Jangan lupa pagi-pagi buka jendela kamar. Biar udara segar yang masuk, bukan bau apek. Habis mandi pagi, kita beresin penampilan. Rambut disisir, jangan aut-autan kayak benang kusut. Pakai bedak wangi atau pengharum tubuh lainnya supaya badan wangi segar. Gak bau balsem atau minyak angin terus. Baju diganti yang bersih, biar nanti cucu nyeletuk nih. Nenek kok sekarang kinclong ya? Cucu jadi betah main dan cerita, soalnya nenek dan kakeknya rapi. Dan kamarnya juga segar. Kata ibu saya dulu, walau sudah tua, jangan kelihatan tuanya. Dan bagi yang masih suka begadang, pelan-pelan dirubah kebiasaannya. Karena menurut dokter, jangan tidur larut malam. Tidur cukup itu penting, 7-9 jam sehari. Badan sehat, besok siap buka hari baru. Badan sudah dirawat, ada hati nih yang bicara. Katanya, di dalam badan yang kelihatannya kuat, sering ada hati yang capek, tapi dikuat-kuatin. Nah, biar hati gak capek sendirian, kita masukin juga ke rencana harian. Caranya sederhana, gak ribet. Misalnya menulis. Nulis di buku catatan harian atau diary. Bisa nulis unek-unek kalau lagi stres. Kadang mau cerita ke temen, temen juga kan lagi stres. Soalnya pas baca status WA-nya dia gini nih. Lihat cucu jadi kangen masa kecil, ujian hidup terbesarnya hanya ujian kenaikan kelas. Pakai emoticon sedih lagi. Wah, jangan disenggol-senggol deh kalau udah kayak gini. Tapi yang kita tulis gak cuma unek-unek, yang baik-baik kita tulis juga. Misalnya, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya bersyukur masih bisa bangun pagi, tidurnya nyenyak, diberi kesehatan, bisa menikmati udara gratis. Gak dipajakin. Kata grup band The Massive, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Nah, rencanakan juga selain nulis, sesekali nyanyi. Misalnya habis mandi, nyanyi satu lagu juga cukup. Ya, biarpun suara agak-agak fals gitu, gak apa-apa. Kita kan gak lagi audisi Indonesian Idol. Latihan olah vokal nih bagus loh buat pernafasan. Ninena, nineno. Udah gak kuat lagi, udah lama. Yang penting hati gembira. Katanya kan hati yang gembira itu obat. Nulis, nyanyi, melukis, main musik, atau aktivitas ringan lainnya, pelan-pelan hati ikut terawat.
Perubahan kecil yang terakhir untuk episode kali ini adalah punya tujuan dan keinginan dalam hidup yang pengen pelan-pelan dicapai. Ini penting biar bangun pagi nggak bingung, hari ini mau ngapain ya? Bukan mimpi besar, cukup tujuan kecil yang penting jalan. Misalnya keterampilan yang sampai sekarang nggak jadi-jadi karena mantra sakti, besok. Besok lanjutin ah. Ternyata kata-kata itu tuh sudah dari tahun lalu dan sampai sekarang gak dikerja-kerjain. Nah sekarang kita masukin di rencana harian, dicicil aja, pelan. Misalnya menyulam nih ya, minggu ini maju 5 cm. Gak usah banyak-banyak, yang penting maju. Mudah-mudahan pas lebaran sudah jadi. Ada juga nih yang pengen tanamannya berbuah, karena selama ini hanya kebagian nyapu sampah daunnya aja. Jadi kita buat kegiatan harian, nyiram, nyangin tumbuhan pengganggunya, kasih pupuk. Kalau suatu hari panen, rasanya. Dan banyak sahabat senior yang di usia sekarang pengen ibadahnya lebih baik lagi. Buat yang muslim, ada yang niat khatam Al-Quran dalam 1 tahun minimal 1 kali. Nggak dikejar, tapi minimal sehari mengaji 1 lembar. Ada juga nih yang mulai menghafal ayat-ayat pendek Al-Quran. Semua keinginan itu kita masukkan ke dalam rencana harian. Jadi nggak cuma niat, tapi ada yang dikerjain. Bukan cepat atau lambatnya, tapi jelas arahnya. Setiap orang pasti punya cara sendiri untuk mengisi hari-harinya agar nggak berlalu begitu aja. Kalau sahabat mau, silakan tulis di kolom komentar ya, perubahan apa yang ingin dicoba. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat sahabat lainnya. Dari beberapa cerita yang saya dengar, ternyata warga senior juga banyak yang punya keinginan agar hari-harinya menjadi lebih bermakna. Tapi seringkali keinginan itu berhenti di satu titik. Nggak dimulai-mulai, alias hanya wacana terus. Atau sudah dimulai nih, awalnya penuh semangat. Di tengah-tengah, anget-anget ayam. Nah, supaya keinginan kita itu dijalankan, bukan hanya disimpan di kepala, kayaknya baiknya kita tulis aja jadi rencana harian. Kita kasih tanda, misalnya rencana kita melakukan hari itu dilakukan, maka kita kasih tanda centang. Tapi misalnya belum dilakukan, kita kasih tanda strip. Dan besok-besok kita akan perbaiki itu yang tanda strip jadi tanda centang. Ini sih sebenarnya bukan rapot atau penilaian ya, cuman untuk mengingatkan. Nah, ini contoh daftar rencana harian. Isinya bukan aturan wajib, bukan juga target berat. Ini cuma contoh beberapa perubahan kecil yang pengen kita coba jalanin. Setiap orang bebas isi sendiri. Mau 2 kegiatan? Boleh. Mau 1 aja juga nggak apa-apa. Di bagian atas ada tanggal 1 sampai 31. Di sebelah kiri kita tulis kegiatannya. Kalau hari ini dikerjakan, tinggal kasih tanda centang. Tapi kalau belum sempat mengerjakannya, tinggal dikasih tanda strip. Nggak ada salah, nggak ada hukuman. Nanti di akhir bulan kita lihat bareng-bareng. Berapa yang kecentang, berapa yang masih strip. Bukan buat nyalahin diri sendiri loh, tapi biar kelihatan. Oh ternyata saya sudah jalan sejauh ini. Ini bukan rapor sekolah ya. Ini juga bukan tugas, cuma alat seru-seruan. Biar niat nggak cuma di kepala, tapi benar-benar dijalanin. Supaya kelihatan, lembar rencana harian jangan disimpan di laci ya sahabat. Tempel aja di tempat yang sering dilewati. Seperti misalnya di kulkas, di lemari pakaian. Jadi tiap lewat, kita ingat. Kalau ternyata lembar rencana harian kita itu banyak tanda stripnya, nggak apa-apa, besok dilanjut. Yang penting nggak anget-anget ayam. Biar lebih seru nih, lembar rencana harian kita yang nyontreng orang lain yang ada di rumah. Misalnya pasangan, cucu, anak, atau yang kerja di rumah. Nenek dicentang kakek, kakek dicentang nenek, cucu nyentang nenek. Neneknya tersenyum, cucunya ketawa-tawa. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis video ini. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dan jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa kesan. Jadikan hari ini menjadi lebih berarti dan membuat hati lebih baik.